Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang sangat lumrah di zaman sekarang ini, menduga-duga, menerka-nerka, atau menebak-nebak sesuatu hal tertentu. Misalkan, ibaratnya kita melihat di zaman sekarang, banyak orang pintar-pintar menafsir tentang siapa presiden, bagaimana presiden, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, ketika seseorang atau ketika kita menduga-duga sesuatu, itu membuktikan bahwa kita tidak benar-benar mengetahui atau mempercayai atau mengenal hal yang kita duga ini. Namun realita itu masih sering terjadi di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang sama terjadi pada masa Yesus. Kenapa kami katakan terjadi? Karena memang banyak orang menduga-duga tentang siapa Yesus. Ada orang yang menduga dia Elia, ada orang yang menduga dia Yohanes, ada orang yang menduga dia salah satu seorang nabi. Semua praduga itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu terbukti ketika Yesus beserta dengan ke-12 murid tentu berjalan bersama di daerah Kaisarea dan sampai ke Filipi. Yesus membuat pertanyaan yang sangat sederhana kepada para murid tentang apa yang didengar para murid tentang diri Yesus. Apa yang ditanyakan oleh Yesus? Dari perikop ini jelas dikatakan, menurut orang, siapakah aku ini? Lalu jawaban demi jawaban diberikan oleh para murid. Sesuai dengan yang mereka dengar, sesuai dengan yang mereka ketahui, sesuai dengan yang disampaikan orang kepada mereka dan lain sebagainya. Maka dalam perikop ini ada 3 hal dugaan
yang disampaikan oleh orang banyak yang diwakili oleh para murid Yesus. Dugaan yang pertama bahwa Yesus itu diduga Yohanes Pembaptis. Dugaan yang kedua bahwa Yesus itu dikatakan Elia. Dugaan yang ketiga bahwa Yesus itu salah satu dari para nabi. Nah, Yesus tidak mau para murid itu hidup di dalam dugaan. Lalu pertanyaan Yesus kepada para murid. Yesus katakan, siapakah aku? Dengan sikap yang tegas, dengan bicara yang sangat lugas, Petrus langsung spontanitas menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Perkataan engkau adalah Mesias. Nah, kalau kita baca dalam perikop Injil Matius, Yesus katakan kepada Petrus bahwa yang memberitahukan kepada Petrus tentang dirinya bukan dirinya sendiri, tapi ada Roh Allah. Artinya pernyataan yang disampaikan oleh Petrus adalah sebuah keyakinan tentang diri Yesus. Dia tidak mampu mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias kalau bukan Roh Allah yang bekerja di dalam diri Petrus. Yesus mengetahui hal itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus tentang jawaban daripada Petrus itu? Yesus memang tidak katakan benar. Tetapi Yesus dengan sebuah pernyataan yang pasti dia katakan di dalam ayat ke-30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa Yesus melarang hal itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebutan Mesias bukanlah sebutan yang asing bagi orang pada saat itu. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia, sebutan Mesias ini sudah ada. Mesias atau yang sering disebut Mesaya itu diartikan sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Siapa orang-orang yang diurapi oleh Allah? Tentu pemahaman daripada orang Romawi dan orang-orang Yahudi pada saat itu adalah Daud, Saul, dan lain sebagainya. Pemimpin. Maka orang Roma juga berkeyakinan kaisar itu adalah yang diurapi. Maka Yesus menjaga hal itu. Apa yang dijaga oleh Yesus? Yang dijaga oleh Yesus pada saat itu, yaitu supaya jangan ada kegaduhan di tengah-tengah para orang-orang Yahudi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kalau ada orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah yang diurapi oleh Allah, maka akan ada pikiran yang negatif muncul. Akan ada merasa persaingan dan lain sebagainya. Maka itulah dasarnya untuk saat itu Yesus melarang para murid menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah atau Mesias itu sendiri. Yang dalam terjemahan sekarang adalah juru selamat itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan yaitu pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Apa yang boleh kita lakukan pada saat ini? Yang pertama, firman ini mau mengajak setiap orang yang percaya. Bagaimana kita mengakukan Yesus di dalam kehidupan. Tentu banyak orang hanya sebatas mengakukan, sebatas membela. Ya boleh-boleh saja, mungkin akan mampu. Tapi ketika hidup untuk menderita,
seperti ikut tercampur, ikut menderita, ikut mati. Banyak orang yang menolak. Petrus sendiri pada saat itu demikian. Di awal dia mengebu-ngebu mengatakan, aku akan membela engkau Tuhan ke penjara sekalipun. Namun ketika Petrus melihat Yesus sudah dimasakkan, Yesus sudah dihakimi, ada orang yang bertanya kepada engkau salah satu dari mereka. Apa jawaban Petrus? Dia katakan, aku tidak mengenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Sampai 3 kali dia menyangkal. Di awal dia mengatakan, aku akan membela engkau. Namun dia tidak siap untuk menderita. Hal yang demikian sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh-boleh saja kita mengatakan bahwa kita adalah bagian daripada murid Yesus. Itu sah-sah saja. Tapi apakah memang kita siap untuk menderita? Apakah memang kita siap untuk disambut? Apakah kita memang siap untuk mati bagi dia? Tentu sebagai orang yang mengakukan bahwa Yesus adalah sebagai Mesias atau Juru Selamat di dalam kehidupannya, dia harus siap untuk menerima semuanya itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau belajar untuk mengenal Yesus itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan menduga-duga. Kalau orang banyak bisa menduga-duga tentang Yesus, tapi aku, Bapak Ibu semuanya, mari kita mengenal Yesus, mari kita mengakukan dia, bahwa dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita, bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Yesus tidak lagi melarang kita untuk mempersaksikan bahwa dia adalah Mesias. Karena memang dia Mesias. Dia sudah membuktikannya lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah membuktikannya lewat kebangkitannya. Dia sudah membuktikannya lewat dia naik ke surga. Maka ini saatnya bagi setiap orang yang percaya mempersaksikan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia ini. Tidak ada yang mampu menyelamatkan dunia ini, tidak ada Mesias selain daripada Yesus itu sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Dan ini mungkin sudah sangat sering kita dengar, tapi kami mau mempertegas kembali, sekedar mengingatkan. Ada 4 orang buta. Pada saat itu keempat orang buta ini diperhadapkan untuk dipertontonkan. Orang buta ini dibawa menjamah sesuatu. Yang pertama dikatakan kepada orang buta, inilah gajah. Lalu orang yang pertama memegang ekornya. Apa yang dia katakan? Dia katakan gajah itu berbulu dan panjang. Lalu orang yang kedua, dia memegang telinga gajah itu. Dia katakan gajah itu lebar. Orang yang ketiga datang. Dia memegang paha gajah. Dia katakan gajah itu seperti tiang. Lalu orang yang keempat datang. Dia memegang belai gajah itu. Dia katakan gajah itu seperti ular. Nah, apakah mereka salah? Tentu salah. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan itu bukan gajah. Itu bagian daripada gajah. Kenapa hal itu bisa mereka salah? Karena mereka tidak bisa melihat dengan sungguh-sungguh seekor gajah itu sendiri. Hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan salah mengenal Yesus. Kita akan salah menilai. Kita akan salah mengakukan tentang Yesus sebagai Mesias. Kalau kita tidak benar-benar mengenal dia, hidup di dalam dia, bersama dengan dia,
mengimani dia dengan sungguh-sungguh, kita akan katakan Yesus itu adalah penolong semata. Kita akan katakan Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Kita tidak akan sampai mengakukan bahwa dia adalah Mesias, utusan Allah yang menyelamatkan aku, yang menyelamatkan dunia ini. Maka firman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan setiap orang yang percaya supaya sungguh-sungguh mengakukan Yesus di dalam kehidupan setiap saat. Bahwa dia adalah Mesias, dia juru selamat, dia yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari belenggung dosa dan kuasa si jahat. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang sudah mengingatkan kami supaya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh mempercaya Engkau, bahwa Engkau adalah Mesias yang datang menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.